tolong. Saya pengen ininya. Miring katanya. Kok dia ngasihnya malah ke ini? Mundurin. Kemarin Pak Iwan bawa headset nggak? Nggak tahu, mbak tanya jauh. Mundur lagi. Mundur Mbak Is yang pakai. Mundur lagi. Mundur. Naik lagi. Biar enggak naik. Darling naik. Hop. Green. Bukan, ini Hazelnut kayaknya. Ada tulisannya. Ini apa tuh? Namanya Hazelnut, kawan. Coba ini lihat. Kenapa kasih hazelnut? Hazelnut tuh itu yang original semua itu kayaknya. Enggak. Ini hazelnut tuh yang itu. Kata siapa? Itu original kayak gitu. Rasain aja deh yang saya deh. Kagak. Kamu sendiri di sini. Lebih enak gitu. Saya ya ini hazelnut. Thank you, darling. Nanti kalau bilang yang pesen lompat gitu ya. Jadi bilang itu nih. Kamu di sini sendiri apa nunggu? Nah, orangnya mana? Oh, kirain sendiri. Dia mana? Tahu. Tadi bukannya dia kesini? Pergi lagi. Dia tahu nggak kalau ngejar ini? Oke ya punya aku. Duduk itu. Oh, macam punya aku. Mana ya orangnya? Kemarin yang datang berapa orang, darling?
Orang Selamat luar. siang, Pak Nur. Selamat siang. Iya, sebentar kita Saya masih nyambung. kita Susah sambil sinyal. menunggu yang lain ya. Oke. Lagi sibuk apa sekarang, Pak? Ya, Lagi sibuk apa sekarang? nunggu tamu datang. Oh, tamu dari mana? Datang, Pak. Tamu dari mana, Pak? Tamu dari BPD. Oh, acara apa ke sana? Apa itu? Ada aplikasi Qren itu loh, Mbak. QR ya. Ya. Aduh. Nanti saya bersama Mas Yudi siang ini materinya tentang Instagram marketing. Oke. Teman-teman yang lain kemana ini, Pak? Belum masuk. Belum ada yang masuk ini kalau siang. Oh iya. Nggak Ya, apa-apa. kalau pas nggak barengan acara sih, soalnya nanti bisa gabung, Mbak. Tapi kadang Iya. malam barengan acara kampung. Nggak apa-apa.
Thailand. Thailand itu nyata. Selamat Malaysia. siang Bapak Sunari. Kita masih nunggu Mas Yudi Oke, sebagai selamat. instruktur, iya, dan Ya. teman-teman yang lain. Wis sepenting urip sik ngono. Ya. Wong aku anyang kok iki kan enak. Wah. Aku jujur tak taleni kok ngono kan. Iki cuma tak geni pot banyak di sebelah sana. Ora gimana. Iki jenenge Pak. Kuwi saiki sing gunke tak. Cangkok isak urip iki sing nyangkok 10. Cangkokan. Misalnya wong ora kok bener ketok. Silir. Tambah apa? Danane kuwi rosokan ada. Sampah ada. Dan karo bulan tok. Tahu mereka kan tongkrongan mungkin. Dan gede-gede. Pensiunan dari tua. Wah, lah nak pucuk ini sepanjang pensiun kok wong sakit duit pisan kok piye. Rikoni kok, tak tenggat tau udah nih Bani. Ayo pesan. Koin lah, benar koin. Sebenarnya Monggo nanti. Di anu, nih Bu Agus. Orang yang tamu gitu. Iya, iya. Nah, kemudian ki sengon ki ora ngono. Masalah saiki sengon abang gede ya. Kok memang menjadi tadi ya. iya, tapi kan Pak coba ini kabeh. apa sih? Sengon saiki berapa tahun kok? Ya. Belum juga. Patu-patu Roman Salim nakalan. Kowe iso ngowak ngono ya wis. Aku kayak dhuwure. Monggo. Mau tak tanggal sapa sing arep ngono tak tawak. Monggo. Asal apa sih? Asal kita habisan. Posisi Bu. Oke. Nggih, monggo. Nggih. Beratnya Bung Sewu Apokat dalam waktu 1 hari. Langsung iki gedang Ambon Kembar. Loro siji Raja Sewu. Terus jeneng Raja Sewu. Raja Sewu kan gedangnya tekan sor. Oh, dhuwur tekan. Oh, nak kendal jane gedang. Oh, dhuwur tekan emang gedang. Tapi kan gedang kan do iya. Tapi kan ijek do kan apa? Mas kae. Iya, Mas Kirana. Selamat datang Bapak Andreas dari Borobudur. Cuman kan apa?
Jadi Ijek satu laptop. takutan yang penyakit fusarium. Nova. Setting. Rongkok no penyakit. Dan buah yang terus. Iya. Apa? Fusarium penyakitnya cuma itu. Aku yo ono pirang biang buah kan. Kan ini sana lahan berarti. Macam buatang meh gabani bibit gediang mrene. Dia sebelah kene sengon wis. Ora masalah. Ora masalah to, sing penting sinar sik iso. Ana sesuk mati-mati kene. Yo di srengenge wis Tapi kan ijek ora kita sithik. ora katang mbuh awane ngono. Kencang kena. Wah, kono ki wis rumangsaku turah cahya. Daerah kono tanah sik rada masir. Yo, ana sing masir, ana sing abang, ana sing putih. Apa ngono pesisir kok wong apa meneh banjir kali mungkingan hal apa deng aku banget Sinau mungkin. ade jadi ki rumus iki Kene iki ya memang tanjurane cek do ngono ya. Tapi wong ki ya emang ya cara pengetahuan sih ya ono lah. Bisa bicara gitu. Jadi uang-uangnya malah bareng yo iso ono lahan tak ketang. do anu, 15 meter. do pengen konsultasinya malah do mrene. Ya sing jam batang ya mrene. Batangnya nek karo gedang wis pakare. Yo Halo Mbak Ami. ora entuk. Ora iso aku sing tak ron sik. Udah Mas. Saiki nganu jeruk juga. Kakak saran ke jeruk. Itu Mas kene urung ono. Langsung deh iki ya. Aku kudu jeruk lemon. Lemon. Jeruk buah ning kono jare ora aman. Sekarang. Aku nandur sekalian jeruk Ada 1, 2, 3. Selamat siang Bapak-bapak sekalian. Sekarang saya sudah bersama partner saya, Mas Yudi. Sudah pernah ketemu ya. Hari ini materi kita Instagram marketing ya Mas. Instagram marketing lanjutan. Acaranya santai saja. Nanti kalau bapak dan ibu sekalian mau tanya bisa di sesi tanya jawab atau lewat chat box ada di bagian bawah aplikasi Zoom kita. Baik, kita akan bersama kurang lebih 1 jam ke depan ya Mas ya. Jadi semoga materi hari ini bisa bermanfaat. Kita akan mulai 5 menit lagi. Selamat datang Bapak atau Ibu Sarmini ya. Selamat bergabung. Itu Mbak. Ini malah ngabari Mas petani-petani kene gelem ngaryake. Ya bibite ora ya nek ngono siap ya lho jenenge bibit ta. Langsung sak pemasaran sisan. Ora jeruk 5.000 iki wis badhe ngrumat apa to? Nandur tok. Cara nggo cegah jamur paling karo gelem semprot sebulan pisane. Wis Mas, wis kali. Lagi semprot iki termasuk wis GPT pemupuk juga. Siang ini Terus yang penting kan gara ngendalike squad-squad tok. ya wong wingi ono PP Wis ora sah nganu, ora sah nggo. Yo nek ono wektu rabu-rabu padang kuwi lebok pisan. Ora ono terus penyemprotan PTN iki wis share screen. aman.
Sebenarnya jarak tanam dari 1,5 meter. 1,5 meter, 3 meter. Tapi yang 3 meter gini jalan. Welcome terus apa? Tapi kan harus kata rapat. Dan berulang lagi. Ini. Ini duit. Emang kata rapat ke jalan. Jadi surat perlu apa? Anjuran rasa perlu dulur-dulur kecap. Berpotong. Terus meneh wis malah kita malah awet. Jadi batangnya Materi Aset. Ya aset. ya, aku kan per bulan ini aku ora kerja ditawani. Lah kok aku ora pengen ngantar mulai wis ora. Tawani. Tawani ya, Bos. Lagi motor. Kalau ngambilnya nih Pak. Lahan piro? Jadi persiapan. Boleh. Oke. Baik, selamat siang Bapak-bapak sekalian. Ya, kita akan mulai acara hari ini. Iya, selamat siang. Iya, selamat siang Bapak Syarif. Ya. Kita akan share screen ya materinya. Oke, Mas Yudi boleh silahkan. Nah, Apa? Terima kasih Mbak Fani. Suaranya kedengeran ya? Kedengeran? Enggak. Modelnya karena model di tangan apa model? Halo. Kedengeran? masuk ya. Terima kasih. Kita akan berbagi mengenai Instagram marketing. Sebenarnya simpelnya adalah Instagram marketing adalah kegiatan pemasaran yang memanfaatkan Instagram. Nah, kita akan berbagi mengenai kenapa sih atau apa sih istimewanya Instagram sehingga dipilih menjadi salah satu media dasar dalam pemasaran online. Sebenarnya alasan utamanya secara sederhana adalah karena penggunanya banyak atau karena pasarnya banyak. Sama seperti di dunia nyata ya, di konvensional di sehari-hari kita, jualan tentu cari tempat yang rame. Misal pasar ya tentu. Terus juga kalau di Jogja tuh ada Sunday morning di UGM, di mana banyak orang yang lari pagi, terus kita manfaatkan itu untuk jualan. Nah, Instagram pun kita pilih dengan alasan seperti itu. Nah ini dari pengembang Instagramnya langsung, mengapa sih kita pilih Instagram untuk jualan? Dari data Instagram ternyata 60% pengguna Instagram itu menggunakan Instagram untuk mencari produk. Dari sekian ratus juta atau sekian miliar pengguna Instagram, 60%-nya adalah pengguna yang mencari produk. Terus yang kedua, jumlah pencarian produk di Instagram per hari itu bisa mencapai lebih dari 200 juta pencarian. Artinya sangat aktif sekali penggunanya dalam mencari produk. Yang ketiga, 80% peningkatan penjualan itu terjadi melalui
fitur story. Dan yang keempat adalah cerita. Oh sorry, aku salah ya. Salah. 80% 80% pengguna lebih memilih video untuk mendapatkan informasi atau lebih memilih video untuk dilihat. Jadi kans video untuk melakukan pemasaran di Instagram itu sangat besar. Dan yang terakhir adalah sepertiga dari story yang diposting itu banyak sepertiga yang dari story yang diposting itu menjadi menjadi transaksi lah intinya, atau menjadi penjualan. Jadi di sini kuncinya adalah pertama, Instagram merupakan media sosial yang penggunanya sangat produktif sebagai pasar. 60% pengguna Instagram adalah calon pembeli aktif atau pembeli aktif. Terus dalam satu hari pencarian produk di Instagram itu bisa mencapai lebih dari 200 juta pencarian. Yang ketiga, konten video itu lebih menarik dibandingkan konten foto. Dan yang terakhir adalah fitur story cukup bagus untuk dimanfaatkan sebagai media promosi. Nah ini konsep dari informasi. Jadi informasi itu kita harus mempertimbangkan 3 hal yang biasa disebut dengan arsitektur informasi. Begitu juga dengan Instagram. Dan ini terkait dengan konsep ya. Jadi dalam membuat Instagram kita harus punya konsep. Misal ada rekan saya yang jualannya adalah tas Goni yang konsepnya adalah unusual journey. Jadi bagaimana tas dia itu menjadi eksklusif dan digunakan oleh para traveler. Pasarnya adalah para traveler ya. Dan begitu juga ada yang jualannya pakaian misalkan, tentu harus punya konsep ya. Nah, konten ini harus sesuai dengan konsep, yaitu konten itu sendiri. Konten adalah foto atau video atau teks ya. Terus juga konteks itu keterkaitan antara konten dengan tema, dan juga user adalah siapa yang mendapatkan informasi. Jadi konteks, konten, dan user itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga misal kalau kita jualan baju distro yang arahnya adalah remaja, umuran SMA sampai 24 tahun, itu tentu konten, konteks, dan usernya harus bisa disesuaikan. Jangan sampai misal usernya itu memanfaatkan talent yang sudah berumur atau sudah sepuh misalkan, itu kurang pas. Tentu kita harus memakai talent yang mewakili umur pelanggan secara umum. Atau misal kita jualan di Instagram itu jualan paket umroh. Misal temanya adalah paket umroh untuk remaja misalkan, dengan ajakan muda tapi udah umroh itu hebat misalkan. Ya jangan kita menggunakan talent yang sudah tua misalkan. Atau kalau kita mau mengiklankan umroh itu tidak perlu menunggu kaya.
itu ya jangan kita menggunakan Syahrini sebagai talent umrohnya nggak pas. Ya untuk bubur ayam atau apa ya. Kira-kira itu. Jadi konten, konteks, dan user itu satu kesatuan. Terus yang berikutnya, nah sebenarnya di Instagram tuh gamenya hanya ada 7 ya. Game agar Instagram itu bisa naik, bisa pinter mendapatkan konsumen, itu hanya ada 7 variabel yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah variabel engagement atau ketertarikan atau apa ya, interaksi antara konten dengan konsumen. Seberapa populer postingan kita, itu adalah engagement ya. Jadi pikirkan sebelum memposting, apakah posting tersebut memiliki 3 unsur tadi, konten, konteks, dan user, dan juga bermanfaat atau menarik untuk konsumen, audiens ya, atau follower kita. Terus yang kedua adalah relevansi atau keterkaitan konten dengan tema atau dengan bisnis kita. Ini sangat diperlukan ya. Misal saya jualan apa ya? Jualan wisata Kaliurang misalkan. Akan sangat tidak baik kalau saya memposting yang kontraproduktif. Misalkan saya memposting Raja Empat, atau saya memposting apa ya selain Raja Empat, Toba dan sejenisnya, yang bisa jadi pertama secara konten itu tidak berkaitan langsung dengan Kaliurang, tidak akan menambah kesukaan orang terhadap Kaliurang. Terus yang kedua adalah wisatawan yang penyuka Raja Empat atau Toba bisa jadi bukan wisatawan yang apa ya, yang mungkin bisa dikonversi menjadi wisatawan ke Kaliurang. Nah ini yang perlu dipikirkan. Akan sangat bagus kalau kita memposting yang memperkuat Kaliurang sebagai tempat wisata, misal keindahan alam, terus juga hotel atau homestay-nya yang sangat bagus, masyarakatnya yang ramah, terus juga kegiatan budaya, terus produk oleh-oleh dan seterusnya, dan juga testimoni-testimoni yang berkaitan dengan wisatawan yang ke Kaliurang. Nah ini akan lebih bagus. Terus relationship, yaitu seberapa sering kita berinteraksi dengan follower atau following kita. Nah ini sangat penting ya. Jadi namanya media sosial, salah satu yang dinilai adalah interaksi kita. Kalau kita pasif, misalkan hanya nunggu di like tapi nggak pernah like atau nggak pernah lihat-lihat konten orang lain, atau mungkin minim memberi komentar ke orang lain, itu akan dinilai rendah oleh Instagram. Berbeda kalau kita juga aktif. Jadi Instagram sangat senang terhadap akun yang cukup aktif terhadap akun orang lain, akun yang lain ya. Nah ini yang ketiga. Yang berikutnya adalah timelines, yaitu seberapa sering sih kita memposting. Instagram juga sangat suka itu. Makin sering kita memposting, tapi tentu dalam kondisi yang tidak sampai mengganggu ya. Kalau tiap jam memposting, terus setiap postingan 100 gambar ya, mungkin di unfollow ya, mengganggu. Artinya memposting sesuatu yang bermanfaat dengan frekuensi yang cukup nyaman, itu Instagram sangat suka. Dan kebetulan di Instagram ada fiturnya yang membuat kita bisa melihat kapan sih waktu yang pas untuk melihat waktu yang produktif untuk memposting. Terus profil search atau pencarian profil, nah ini sangat berarti bagi Instagram. Seberapa banyak orang mencari profil kita, itu akan menaikkan rating Instagram kita.
Nanti saya ceritakan apa sih rating itu ya. Gitu. Bagaimana sih meningkatkan pencarian profil? Ya tadi, kita banyak like orang yang kita follow, atau orang yang memfollow kita, atau di luar itu. Misal kita cari di explore itu kita like dan lain sebagainya, atau cari Instagram yang followernya itu satu arah, atau follower akun tersebut itu satu pasar dengan kita. Terus yang berikutnya adalah direct share. Seberapa banyak konten kita di-sharing oleh audiens yang lain. Di sini tergambar seberapa besar manfaat dari sharingan kita. Terus juga yang terakhir, yang ketujuh adalah time spend. Seberapa lama orang melihat konten yang kita posting. Nah, ini yang 7 ini ya, yang kunci dari bagaimana bisa berhasil di Instagram. Nah, seberapa lama itu kita bisa membuat konten yang menarik. Misalkan, tentu secara umum video akan lebih lama dilihat dibandingkan gambar. Karena video kan butuh waktu untuk menyelesaikan maksud dari konten. Terus yang kedua, kita juga bisa pakai yang model kayak album itu ya. Jadi bisa digeser di slide. Yang ketiga, kita bisa bikin, misal boleh juga bikin konten yang isinya tuh informasi atau sesuatu yang informatif, atau mungkin puisi sehingga orang bisa baca. Terus juga kita bikin caption yang sangat menarik yang membuat orang cukup lama untuk memperhatikan. Biasanya ini ya, akun gosip itu paling pinter. Nah, hanya 7 ini yang jadi kunci agar Instagram kita bisa efektif dalam menjadi agen pemasar dari produk kita. Nah, tadi itu yang dimaksud dengan rating adalah satu fasilitas dari Instagram yang membedakan level Instagram satu dengan Instagram lainnya. Kadang satu Instagram, walaupun followernya sedikit, itu engagement-nya jauh lebih tinggi dibandingkan Instagram yang terlihat followernya sangat besar. Karena bisa jadi yang followernya sangat besar itu ternyata dia tidak aktif, terus juga tidak memenuhi syarat-syarat dari 7 variabel ini. Jadi sebetulnya bukan jumlah follower besar atau kecil yang berpengaruh, tapi adalah interaksi konten dengan audiens yang kita bisa bangun dengan memperhatikan 7 ini. Aku orang Dino. Nah, berikutnya nanti mungkin lebih jelas dicontoh ya, adalah karakter pengguna Instagram. Yang pertama, pengguna Instagram itu umumnya di bawah 35 tahun. Berarti Mbak Fani sudah nggak termasuk ya. Sudah sepuh. Aku masih di bawah 35. Oh, 17 ya. Oh ya. 17. Okay. Plus. Terus yang kedua, pengguna Instagram itu lebih menyukai visual dibandingkan teks. Artinya dia memang Instagram disetting untuk penyuka foto atau gambar. Walaupun gambar tersebut bisa aja memuat teks dengan desain yang sangat bagus atau tulisan yang sangat bagus, kata-kata yang lucu atau bijak, itu juga bisa ya. Terus yang ketiga, pengguna Instagram tuh punya tingkat kepo dan baper yang tinggi. Sehingga mudah sekali meleleh ya melihat konten kita. Nah, ini bisa kita manfaatkan karakter seperti ini untuk meningkatkan pasar. Yang keempat adalah pengguna Instagram itu lebih mudah diajak interaksi. Walaupun mungkin bisa jadi ramean di Facebook, misalkan bisa saling tektokan ya, bisa saling balas komentar. Tapi sebetulnya interaksi itu secara umum itu lebih besar di Instagram dibandingkan dengan media sosial lainnya. Dan yang terakhir adalah, dan ini yang terpenting, pengguna Instagram
itu jauh lebih siap untuk berbelanja dibandingkan pengguna sosial media lain. Artinya ketika dia melihat misal apa yang namanya wisata Borobudur, 60% kemungkinan dia tidak hanya akan cuman melihat, dia minimal akan merencanakan. Terus kalau lihat produk 60% itu minimal dia akan berniat membeli, walaupun mungkin dalam perjalanan ada komparasi produk-produk yang lain gitu ya. Nah ini yang apa namanya, kenapa berjualan di Instagram itu sangat menjanjikan. Dan kami sendiri juga pelaku juga ya, jadi mengalami itu. Jadi yang tadi kami ceritakan itu sudah kami alami semua. Nah ini bagaimana sih informasi itu bekerja di Instagram? Bagaimana ketika kita posting itu disebarkan oleh Instagram. Nah ini yang pertama adalah Instagram itu mendistribusikan konten berdasarkan hubungan kita dengan audiens tersebut atau bisa dibilang follower. Itu satu. Terus yang kedua, kalau di luar follower itu akan didistribusikan berdasarkan demografi, usia, gender dan lain-lain, lokasi, ketertarikan atau interest, behavior atau kebiasaan ya, atau ya kebiasaan, terus juga status sudah ya 4 ya. Jadi 1 demografi, 2 lokasi, 3 interest, dan keempat behavior. Misal kita senang dengan bola, tentu yang akan berkumpul adalah orang yang senang sepak bola. Kita bisa lihat misalkan akun-akun fighter MMA ya, itu ya Instagram akan menyebarkan konten dari akun-akun fighter MMA itu atau pesilat MMA itu ke orang-orang yang memang menyukainya. Kalau kita bisa lihat, buka, jarang orang membahas kue di situ, malah nggak ada. Adonan atau apakah, kalau lihat pertanyaannya mesti jurus dan jurus misalkan. Jadi nggak ada itu yang ibu-ibu mungkin yang suka masak yang akan follow itu. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa kalau kita konsisten memperhatikan 7 variabel tadi dalam memposting, maka konten tersebut akan efektif didistribusikan kepada orang yang mungkin suka oleh Instagram. Dan setiap interaksi orang terhadap konten kita oleh Instagram akan dicatat. Misal ketika Mbak Fani memposting kue, mungkin saya akan cuek, cuma lihat sekilas. Nanti ada si X itu lihat agak lama, si Y itu memberi like, si Z komen, ada yang share direct, terus juga ada yang mengklik bio, kontak di bio ya. Nah ini semua aktivitas tersebut akan dicatat oleh Instagram, dan Instagram mulai mendatabasekan. Kenapa profil Yudi itu hanya melihat, kenapa profil si X itu memberi like, si Y memberi komentar, dan seterusnya. Itu akan dicatat profil-profil itu, dan akan menjadi pengetahuan bagi Instagram untuk menjadi arahan akan kemana konten Mbak Fani ini didistribusikan. Jadi Instagram atau internet itu punya sistem atau pola pikir yang cukup cerdas, yang disebut dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Sehingga dia bisa mendistribusikan kepada pasar yang punya kemungkinan cukup tepat menerima informasi tersebut. Nah ini, kalau kita lihat dari karakternya, maka memang betul media sosial itu bisa sangat bermanfaat dan bisa sangat berbahaya. Karena konten apapun akan didistribusikan kepada audiens yang sangat mungkin untuk merespon.
Misal saya nggak suka gosip nih, akan sangat kecil kemungkinan konten gosip itu didistribusikan ke saya. Ini yang jadi kuncinya ya. Kok kenapa seperti itu, kok pinter banget? Karena pertama, tentu itu akan berguna bagi Instagram dalam mempertahankan eksistensinya. Terus yang kedua, efisiensi mesin atau bandwidth ya. Jadi Instagram akan lebih menguntungkan atau lebih efisien jika dapat menyebarkan konten kepada audiens yang siap menerima konten tersebut daripada dia menyebar dengan cara sporadis. Tentu secara bandwidth itu akan mahal. Dan juga bagi konsumen akan tidak nyaman ketika kontennya kok tidak direspon, akhirnya dia nggak mau pakai Instagram. Nah, tahap pertama ketika kita posting, maka postingan itu akan langsung disebarkan kepada follower kita yang aktif saat ini juga. Misal saya follow Mbak Fani. Mbak Fani memposting gambar kucing misalnya, dan saya sedang online juga lihat Instagram. Maka saat itu juga postingan Mbak Fani yang gambar kucing tersebut akan langsung tampil di Instagram saya. Berbeda dengan Facebook. Facebook itu ditampilkan berdasarkan kedekatan saya atau kedekatan audiens dengan Mbak Fani. Mbak Fani posting gambar kucing, dan saya sedang online, padahal saya temannya Mbak Fani. Itu belum tentu saya dapat langsung konten dari Mbak Fani, karena ternyata saya jarang sekali berinteraksi dengan Mbak Fani. Nah, ini yang bedanya dengan Facebook, di mana Facebook lebih mengutamakan yang lebih banyak interaksi terlebih dahulu dibandingkan yang lainnya. Kalau Instagram, siapapun followernya, bagaimanapun interaksinya, kalau saat ini online, dia akan disebar saat ini juga. Nah, kalau tidak online bagaimana? Kalau pas saya tidak online, pada saya followernya Mbak Fani, itu maka ada beberapa konten Mbak Fani yang akan disimpan untuk saya. Kapan-kapan saya online, entah nanti sore, entah besok pagi, entah lusa, maka konten Mbak Fani akan ditampilkan. Dan itu berupa perwakilan dari beberapa konten yang belum pernah saya lihat. Jadi bisa jadi yang ditampilkan ke saya adalah konten Mbak Fani yang bukan yang terbaru. Misalkan saya melihatnya 2 hari kemudian, padahal Mbak Fani dalam waktu 2 hari ini sudah memposting 10 konten atau gambar ya. Nah, diambil 3 untuk saya dan bisa jadi bukan yang terbaru. Ini yang berikutnya, dan yang setelahnya. Maka di tahap ketiga, tadi tahap kedua ya, tahap pertama adalah secara online, itu langsung kepada follower yang online. Tahap kedua adalah perwakilan, di mana bagi follower yang tidak online saat kita memposting, itu akan disiapkan konten kepada follower tersebut yang tidak atau belum dilihat oleh follower tersebut. Yang ketiga adalah dia akan menyebarkan kepada followernya follower. Jadi begitu saya melihat postingan Mbak Fani, terus saya like, otomatis itu akan tersebar, otomatis akan tersebar saat itu juga, sama cara kerjanya ya, kepada followernya follower saya, bahwa saya melihat postingan Mbak Fani. Itu akan langsung disebar saat itu juga kepada followernya follower saya, tapi melalui fitur explore, bukan melalui timeline. Jadi kalau di timelinenya follower yang karena mungkin tidak memfollow Mbak Fani, followernya saya, itu dia hanya bisa melihat di explore. Jadi kalau kita buka explore, itu akan ada postingannya Mbak Fani. Bukan karena follower tersebut temannya Mbak Fani, tapi karena follower tersebut adalah follower saya yang kebetulan saya melihat atau memberi respon terhadap postingannya Mbak Fani.
Dan yang terakhir adalah dia didistribusikan berdasarkan demografi dan lain-lainnya. Jadi bisa jadi konten Bapak Ibu itu akan terlihat di Amerika atau Jerman atau manapun yang menurut Instagram itu cukup menarik dilihat oleh target audiens tersebut. Misal Borobudur itu kan objek wisata internasional ya. Objek wisata internasional sehingga punya potensi untuk disukai oleh orang di luar Indonesia. Nah, di Instagram juga itu akan atau punya mekanisme konten tersebut bisa disebar keluar follower-followernya yang menyebar konten Borobudur tersebut hingga ke luar negeri yang sama sekali tidak ada hubungannya. Tapi orang luar negeri itu sendiri punya ketertarikan terhadap Borobudur dan lain sebagainya. Nah, makanya salah satu untuk memperkuat sebaran konten itu, kita maksimalkan atau manfaatkan hashtag. Kenali hashtag-hashtag tentang Borobudur yang mungkin bisa menarik atau membuat nyambung dengan wisatawan luar negeri. Nah, mungkin itu Mbak Fani yang bisa saya sampaikan. Kita praktek mungkin ya Mbak Fani ya, biar bisa kelihatan. Saya pakai ini aja ya kali ya. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, sampai sini apa ada yang mau ditanyakan sebelum kita mulai praktek? Ramai ya siang ini Mas. Berapa orang ya nih ya? Lumayan sih. Apa ada pertanyaan? Silakan di unmute ya kalau mau tanya ya. Belum. Oke, langsung praktek aja Mas. Mungkin nanti sambil praktek baru muncul pertanyaan biasanya gitu. Iya. Oke. Mungkin saya ya bisa sharing ya. Oke. Coba ada nanti Bapak. Zoom. Selamat datang Mas Ari dari Bobong. Mas Ari ada yang mau ditanya Mas? Kok loading terus? Iya, masih loading ini. Tadi ada beberapa yang keluar masuk kayak masalah sinyal. Iya, enggak apa. Oh, Mas. Udah bisa Mas. Ini sudah ya. Oke. Nah, ini kecanggihan sekarang ya. Bapak Ibu bisa melihat HP saya dari jauh. Itu saya geser-geser ya. Itu kuenya mana ya? Iya. Dari Lebaran sampai sekarang belum sampai ke meja ini. Lagi bikin ini. Nanti tak siapkan untuk Fani. Nah, ini tadi yang cerita kuenya. Nah, follower kami ini baru 2.861. Kami dapat follower ini dengan memfollowing ya, bisa dilihat. Followingnya 7.526 dan belum ada yang tak biarin aja. Karena fokus kami adalah menambah follower. Tapi follower yang tertarget. Iya, follower yang tertarget. Kami mulai jualan itu Maret. Dan responnya sangat bagus. Hanya memang ya biasa ibu-ibu ya yang adalah istri saya. Jadi ketika anak-anak itu homeschooling online ya, sekolah online ya otomatis harus mengalah. Walaupun untuk pelanggan tertentu yang teman dekat banget itu tetap melayani. Ini ada kue kekinian nih, saya lihat garlic bread ya. Oh iya. Ini harus sampai ke meja Mas. Ini pesanan ini. Nah, ini saya lagi hits ini. Lagi pesanan. Kemarin juga bikin dessert box. Iya. Cuman belum kita posting. Nah, ini jadi kami cukup hafal
kalau kira-kira mau jualan, mau dapat pesanan tiap hari, itu mesti gimana? Kami sudah cukup hafal. Sekarang ini memang kami sedang pasif, kalau bisa dilihat Bapak Ibu postingannya. Karena tadi kami belum bisa melayani dengan baik untuk saat ini, sehingga kami meniadakan dulu postingan-postingan aktif. Nah, agar konten Instagram ini dianggap baik, yang pertama adalah yang perlu kita perhatikan, profilnya kita convert jadi profil bisnis ya. Jadi di setting di sini ada, kita bisa lihat di sini ke akun. Nah, di akun ini kita bisa switch ke, kalau kebetulan saya sudah bisnis, jadi bisa di switch ke personal akun. Atau kalau yang sudah lagi masih personal, itu sangat wajib di switch ke profesional akun atau bisnis akun. Nah, ini yang di sini ya, di switch ke akun bisnis kalau bahasa Indonesianya. Nanti salah satu cirinya adalah dari postingan itu akan muncul yang seperti ini, insight. Nah, dalam 1 minggu baru 1 postingannya, kita bisa lihat. Nah, ini insight ini berisi banyak informasi. Mungkin dari awal dulu ya, dari awal saya akan perkenalkan fitur-fiturnya. Yang pertama adalah bio, di mana bio ini mengandung logo, terus ada story di bio tersebut. Untuk membuat story tinggal klik seperti ini ya. Kita klik gambar yang akan menjadi story kita. Boleh ini ya. Nah, ini bisa menjadi story hari ini misalkan. Tentu harusnya adalah kue atau yang berhubungan, yang relevan tadi ya. Jadi hindari konten-konten yang tidak relevan dengan bisnis kita. Ini yang perlu kita perhatikan, sehingga konten kita menjadi produktif dan Instagram kita tambah pinter. Jadi agar Instagram kita tambah pinter, kasih konten-konten yang kira-kira menambah menambah kemampuan Instagram terhadap atau dalam mencari pelanggan kita. Misal saya bisa aja memposting ini, mungkin ini lebih relevan, nasi kue. Nah, tinggal di send seperti ini ke your story. Sebenarnya bisa diedit macam-macam ya, dikecilin, dikasih potretan. Nah, cuman saya ceritakan dulu. Nah, ini otomatis akan ditampilkan kepada pengguna Instagram yang memfollow akun saya, story ini. Dan dia otomatis akan ada di insight. Kita bisa lihat di sini. Nah, dia sedang menunggu respon. Seperti ini misalkan. Menurut insight, ini sudah dilihat, kita bisa lihat ya. Tiap postingan ini ada insight-nya. Di like 34 orang, di komen 1 orang, tidak di direct dan tidak dibagi, ini sangat kecil. Harusnya yang komen ini ya di komen balas ya, dibalas sehingga interaksinya jalan. Nah, kita masuk ke insight. Maaf sebelumnya masih di bio, yang di bio yang pertama adalah highlight nama Instagram kita. Kebetulan di sini saya jualan nastar kastengel. Dan saya tulis seperti ini, nastar kastengel, kue nastar, karena kue nastar ini banyak yang yang paling banyak nyari atau dicari, yang paling populer. Jadi kalau orang cari kue nastar, saya harap bisa masuk ke Instagram saya. Boleh dicoba Bapak Ibu cari aja kue nastar misalnya. Terus yang kedua adalah informasi bio. Di sini di informasi bio saya jelaskan kami menjual kue nastar dan kastengel premium, atau artinya dari bahan premium. Terus yang kedua, kami juga menjual wedangan khas Jogja. Dan yang ketiga, kami menginformasikan bahwa pengiriman langsung hanya area Jogja.
Dan untuk memesan, klik link di bio ini. Caranya, tinggal edit profile, kita lengkapi di sini, bisa dilihat ya. Lalu kalau sudah, kita klik simpan di atas kanan ini, atau down kalau di IG saya seperti ini. Nah, ini akan tersimpan. Jadi di sini Bapak Ibu bisa lihat bahwa IG saya cukup informatif ya. Ketika Bapak dan Ibu melihat Instagram saya, akan tahu bahwa saya tidak jualan wisata, saya tidak jualan pakaian, tapi saya jualan nastar dan kastengel. Terus yang berikutnya adalah ada highlight atau sorot ya kalau bahasa Indonesianya. Highlight saya pertama adalah informasi price list. Bisa dilihat di sini. Price list-nya dari paling murah 40.000, paling mahalnya 135. Bisa lihat di sini ya. Terus juga nastar kastengel. Nah, ini kue-kue isinya, kue-kue ya. Nah, ada video juga tadi kita bisa lihat ya. Ada video. Jadi ini bisa diambil dari story juga. Nah, ini bisa dilihat ya. Terus proses produksinya kami tampilkan juga. Ini proses produksinya. Terus juga ini testimoni. Ini dari pelanggan kami. Jadi dari pelanggan-pelanggan pun kami posting ya. Untuk menambah kepercayaan konsumen bahwa memang kami dapat respon yang baik dari pelanggan, kira-kira itu. Dan seterusnya ini bisa ditambah ya, bisa ditambah. Terus juga minimal konten itu ada 30 dan relevan ya, minimal konten ada 30. Kita bisa lihat di sini. Dan kontennya pun selalu mengajak bercerita. Nah ini ya. Ada hobi istri saya yang diposting. Nah ini konsepnya, kalau bisa dibilang konsepnya adalah ibu rumah tangga yang memiliki 4 orang anak yang jualan kue. Jadi jangan harap dapat foto-foto yang istilahnya berkualitas studio di sini. Yang kami tampilkan adalah foto-foto yang maksimal seorang ibu rumah tangga dengan 4 orang anak itu bisa lakukan. Jadi kita tidak akan mendapatkan istilahnya konten yang foto cantik. Ya, foto cantik atau apalah. Semuanya selalu keibuan ya, antara roti dengan pohon dan seterusnya. Nah, kita bisa lihat. Lalu captionnya pun di awal-awal memang kami pakai banyak caption, tapi terakhir kami hanya memakai caption kami sendiri, yaitu nastar kastengel. Ini di fase akhir ya. Sama, di fase awal kita harus posting di semua waktu yang mungkin punya potensi. Siang, sore, malam. Tapi pada akhirnya kita akan tahu di jam mana kita akan banyak dapat respon. Sehingga sah-sah saja ketika pada waktunya kita hanya memposting di sore hari. Karena itu sangat produktif misalkan bagi bisnis kita. Ada juga yang hanya di pagi hari karena itu sangat produktif bagi dia. Itu sah-sah saja. Tapi yang pertama yang harus kita lakukan adalah mencari pola interaksi pelanggan. Di jam berapa paling rame, menyukai postingan apa, terus menyukai caption apa. Nah, ini juga kami kasih kadang kami kasih puisi. Kami kasih puisi di sini atau tulisan pendek ya. Karena apa? Kami melihat banyak postingan yang cukup panjang-panjang. Akhirnya kami membuat tulisan ini. Tulisan yang cukup pendek ini. Dan kami akhiri dengan kata-kata nastar kastengel misalnya seperti itu. Karena memang prinsip dari pemasaran online adalah bagaimana kita diperhatikan, bukan bagaimana kita dipuji.
Jadi prinsipnya adalah bukan menjadi yang terbaik, tapi menjadi yang menarik. Ketika semua orang pakai mobil Ferrari misalkan, sah-sah saja saya memilih memakai mobil bemo, karena bagi saya itu berbeda. Atau ketika orang memakai warna merah, ya kita sedikit jingga. Ketika orang pakai hitam, kita sedikit kelabu. Sehingga beda dikit lah, gitu. Jangan ekstrim banget, tapi beda dikit. Sehingga kita diperhatikan. Nah ini konsepnya. Dan juga kita juga kasih konten-konten yang lucu yang berkaitan dengan kue. Misalkan orang yang bikin kue kalau gabut ya kayak gini. Nah ini putra kami dengan kucingnya. Jadi sebatas rumah, sebatas kue, dan seterusnya. Dan kami jadikan cerita. Ini buatan teman kami. Nah, seperti ini bisa dilihat di Nastar. Dan ini juga testimoni, sesekali kami posting. Ini dari pelanggan kami. Kami pun dalam komunikasi kami akan sangat jaga dengan baik. Seingat kami dulu awalnya itu cukup dingin dalam menilai kue kami. Dia sangat memuja kue dari merek besar yang pada akhirnya orang ini selalu beli dan jadi pembeli paling banyak. Dan setiap bulan mesti nyetok. Nah, baik, ya kita bisa lihat di sini ya, macam-macam kontennya. Terus kembali ke fitur, kita masuk ke insight. Jadi di insight kita bisa melihat informasi, postingan apa yang populer, kita bisa melihat semuanya. Postingan apa sih yang paling populer di kita, di tempat saya. Postingan yang paling populer adalah ini. Kita bisa lihat di sini. Dengan jumlah like sekitar 800-an, kita bisa lihat insight-nya. Di-like oleh 823 orang, di komentar ada komentar 14, di-direct oleh 1 orang, di-share ya oleh 1 orang, dan disimpan oleh 10 orang. Disimpannya artinya kayak kalau nanti kita bisa buka kapan-kapan. Misal saya senang dengan produknya Mas Ari, tak simpan dulu, lagi nggak punya duit nih. Tapi tak simpan dulu biar saya pas buka Instagram saya lihat arsip saya, akan kelihatan produk Mas Ari. Kalau share ini yang kayak gambar gambar pesawat kertas, itu maksudnya adalah seperti kita kirim produk kita ke orang lain atau memberitahu. Mas Ari sini nggak ada ya, sini di list saya kayaknya nggak ada. Nah ini misalkan ke toko Lupi, jadi saya akan kirim memberitahu toko Lupi bahwa ada produk yang menarik loh di sini yang bisa dibeli oleh toko Lupi misalkan. Nah ini bisa menjadi panduan sebetulnya mana produk yang paling banyak disukai. Ternyata adalah nastar kita bisa lihat ya, nastar ada sedikit kue coklat, ada nanas dan seterusnya. Tapi umumnya adalah nastar. Sehingga sangat sah kalau saya mengatakan bahwa produk utama saya yang akan dikembangkan adalah nastar. Jadi di awal bisa jadi produk kita apa saja, tapi kita harus melihat insight ini sehingga kita bisa mendapat arahan. Sama seperti misal saya akan tunjukkan nasi kuning ya. Nah, carinya seperti ini ya. Jadi cari di yang kedua yang mungkin cukup penting, kita ke insight dulu, kita habisin ya. Insight. Tadi kita udah lihat produk yang paling banyak dilihat. Terus ada video juga yang kedua ya, video. Nah, sudah di-view oleh 1959. Kita lihat di sini. Komentarnya, like-nya 84, tapi dia sudah menjadi sekitar 3.941. Impresinya 4.289. Jadi gini, dalam melihat informasi di konten ini, kita bisa lihat secara langsung orang yang melihat video ini adalah 1.955 view ya, atau menonton video ini secara langsung sampai habis. Tapi konten ini disebar ke 3.941 akun
yang dia dari 3.941 diturunkan lagi berdasarkan ketertarikan dan seterusnya, bukan berdasarkan koneksi, itu 4.286. Artinya satu konten ini kita sudah bisa memberitahu ke 4.286 orang. Dan postingan ini telah menyebabkan ada 3 orang yang menjadi follower kita karena konten ini. Terus yang berikutnya, activity, kita bisa lihat. Jadi tadi konten itu ada post, ada story, dan ada iklan, kalau pas iklan ya. Terus yang kedua adalah activity, kita bisa lihat, ternyata hanya hari Jumat yang banyak lihat ya. Itu karena kita malas ya. Bukan malas, artinya tidak posting. Tidak posting, karena memang produksinya, karena ini untuk bisnis, karena memang produksinya lagi tiarap, daripada menolak banyak tawaran. Jadi kami pikir, ya tidak posting aja dulu. Kita fokus di di yang memang jadi PR kita sekarang. Nah, yang berikutnya adalah interaksi. Walaupun malas posting, tapi ternyata masih banyak interaksi yang terjadi. Bukan banyak ya, sedikit, 32 saja yang visit profile. Jadi minggu ini ada orang yang mencari profil kita sebanyak 32 orang saja. Nah, agar kita dapat dapat pesanan tiap hari untuk yang kue ini, untuk yang jualan kue ini, maka interaksi itu harus di atas 3.000. Tapi kalau kira-kira tiap minggu ada ya, tiap 3 hari itu rame, itu di atas 2.000 ininya angka interaksinya di sininya. Nanti saya perlihatkan caranya. Jadi bukan masalah berapa banyak followernya, tapi berapa banyak interaksinya atau aktivitinya ya. Terus yang berikutnya adalah audience. Kita bisa lihat di sini. Audiens saya banyaknya di Jogja karena memang pelanggan kami memang banyaknya lokal ya. Terus di sini minggu ini kita -2, jadi ada yang unfollow 3, tapi ada yang follow kita 1, jadi -2. Terus di sini kita dapat informasi umur follower kita itu kebanyakan 25 sampai 34. Yang kedua adalah 35 sampai 44. Dan yang ketiga adalah 18 sampai 24 dan seterusnya ya. Dan kita bisa lihat umur produktif untuk akun kita adalah 25 sampai 34. Kalau mau jualan kebanyakan di sini. Dan yang kedua adalah 35 sampai 44. Jadi kita harus paham usia-usia ini kontennya kira-kira apa, dan usia 35 sampai 44 ini kontennya apa. Yang berikutnya ini aktivitas dari follower saya. Dalam satu hari, follower saya itu kebanyakan aktif mulai jam 9 pagi. Kita bisa lihat di sini, jam 9 pagi. Dan paling tinggi adalah jam 6 sore sampai jam 9 malam. Kita bisa lihat di sini ya. Jadi follower saya itu kalau saya posting jam berapa, jam 2, udah jam 2 ya, itu berarti kemungkinan saya hanya akan dilihat oleh 503 orang. Kalau jam 9, jam 6 itu 584. Nah, ini harinya. Nah, setiap harinya dari follower 2.000 ini selalu 1.500 orang yang aktif. Jadi bisa dibilang dari 2.800 ini separuh lebih adalah follower aktif, yang mungkin yang lainnya itu ya jarang-jarang buka Instagram. Tapi kalau kita bisa lihat di sini bahwa follower saya cukup menjanjikan. Ada 1.500 orang yang kalau saya posting itu kita bisa menjangkau minimal 1.500 orang. Nah, saya insert lagi ya. Audience kayaknya udah semua ya.
gender. Ini udah, days udah, gender kebanyakan perempuan. Ya, karena memang jualannya kue ya. Kalau jualannya blok mesin mungkin laki-laki ya. Nah ini makanya cukup penting, relevansi itu cukup penting. Misal gini, saya jualan kue. Ini Instagramnya itu sudah cukup cerdas, cari konsumen yang memang punya potensi untuk suka kue. Tapi kalau sekali saja saya jual posting blok mesin, mungkin karena saya ingin dibantu istri saya untuk menjual blok mesin motor saya, maka ini akan bubar. Interaksinya akan bubar dan algoritmanya Instagram itu akan orientasinya akan berubah. Karena dia mendapatkan masukan yang awalnya adalah profil-profilnya perempuan, umur sekian, tiba-tiba banyak laki-laki yang like, mengkomen, nanyakan harga blok mesin dan lain sebagainya. Instagram tuh jadi bingung. Bukan jadi bingung, artinya jadi dapat masukan atau inputan yang lain sama sekali dari inputan sebelumnya. Ini yang jadi kendalanya. Makanya relevansi itu sangat penting. Terus yang berikutnya, yang terakhir, ada dua ya. Yang terakhir, secara manual, saya akan perlihatkan cara menambah follower atau meningkatkan interaksi atau engagement. Sebenarnya simple ya. Awal-awal saya cari di sini misalkan Nastar Jogja. Karena saya jualan Nastar ya, saya cari Nastar Jogja. Di sini ada 5.000 post lebih. Saya cari yang paling topnya. Nah kebetulan walaupun sudah sangat lama, ternyata posisi saya masih ada di top post ya, postingan terlaris di posisi 4. Nah, di sini ini bukan postingan saya, postingan dari Prince Kitchen Home. Dia cukup terkenal untuk postingan Nastar Jogja. Ini saya cukup ambil orang yang like postingan dia, lalu saya follow. Ini sangat efektif dan ini beberapa di antaranya akan terkonversi. Tentu cukup pilih-pilih ya. Kebetulan saya tidak akan memilih yang laki-laki, misal saya lebih memilih yang perempuan saja. Karena terbukti perempuan itu adalah pelanggan yang paling banyak. Nah, saya juga tidak akan memilih yang sama-sama bakul ya. Nah, ini yang sama-sama bakul saya ini. Tentu saya juga milih. Jadi saya pilih yang kira-kira perempuan. Terus seperti ini ya. Nah, ini. Saya habiskan. Nah, ini yang seperti ini. Ini berarti sudah pernah saya follow. Nah, ini ya. Nah, maaf, saya sampai habis. Seperti ini. Memang dampaknya adalah following saya jadi lebih besar, tapi tentu saja nanti sebagiannya akan fallback saya, mungkin sekitar 30%-nya. Dan sebagiannya, yang paling pasti adalah mereka 80% itu mereka akan berkunjung ke profil saya. Sama seperti ketika Mas Mbak saya follow, tentu kan Mas Mbak atau ya Mas Mbak itu mesti penasaran siapa sih yang memfollow saya, itu kan seperti itu ya. Nah, kalau pas jari saya kegedean. Nah, seperti ini cukup banyak. Kita bisa habiskan. Kita pindah lagi ke ke konten berikutnya. Saya habiskan lagi yang nge-like ini. Karena ini adalah akun aktif ya. Jadi bukan akun yang setahun lalu. Kan percuma saya memfollow akun yang umurnya setahun, yang terakhir aktifnya setahun yang lalu dan nggak pernah aktif lagi. Cuman banyak-banyakin sampah gitu ya. Bukan sampah, artinya banyak-banyakin nggak mungkin fallback dan nggak bisa diharapkan dia akan produktif ya. Yang kedua, itu saya lihat akun-akun besar seperti ini. Misalkan, wah ini ternyata followernya itu sangat bisa menjadi pelanggan saya. Biasanya saya sih ininya Finastar ya. Finastar. Coba. Finastar ini saya sering dapat dari Finastar. Jadi cari yang
sama-sama jualan nastar ya. Nah ini kan kita bisa lihat. Yang pertama adalah saya tidak perlu banyak menjelaskan apa itu nastar, karena orang yang memfollow atau melike Finastar adalah orang yang sudah suka dengan produk nastar atau Kastengel dan sejenisnya. Jadi dia tidak perlu mikir, oh nastar ini enak enggak ya? Tentu nastar itu enak, cuman nastar siapa yang paling enak, kan itu aja pertanyaan berikutnya. Nah biasanya dari akun-akun besar ini yang jualannya lebih besar dari saya, ya saya follow yang nge-like ini. Nah, seperti ini ya, saya habiskan terus itu. Satu persatu sampai pelanggan dia habis semua, yang aktif ya. Dan ini sangat efektif. Dibandingkan ngiklan, ini sangat efektif bagi saya. Walaupun bisa aja sebetulnya Finastar tadi, kita cari yang, misalkan kalau Mas Ari mau jualan, mungkin bisa cari akun yang dia followernya itu juga penyuka produk seperti produknya Mas Ari, tapi dia sudah punya follower yang loyal. Ini yang Mas Ari perlu cari. Nah bisa aja sebetulnya saya juga habisin followernya Finastar Jogja ini. Cuman kan resikonya adalah bisa jadi akun ini sudah tidak aktif karena setahun yang lalu misalkan. Jadi saya akan lebih memilih yang baru like atau memberi komen pada postingannya Mbak Vina ini. Kita bisa lihat followernya 11.000, yang like 1.000, yang view 1.800-an, yang nge-like berapa? Yang nge-like itu 85 like. Jadi saya asumsikan yang orang kalau sudah lihat gambar kue sampai dia melike itu punya nilai yang khusus dibandingkan orang yang cuman lihat gambar kue tok terus lewat. Nah, cari yang memang dia sudah melakukan aksi terhadap produk tersebut, ya memberi like atau komen. Seperti itu kira-kira. Nah, terus gambar kedua, gambar ketiga, gambar keempat misalkan seperti ini ya. Nah, ini kita bisa lihat Mbak Vina ini menggunakan gambar-gambar video ya. Dan ini video lebih luas disebarkan dibandingkan dengan foto atau gambar. Karena Instagram itu sangat menyukai konten yang membuat orang ngabisin waktu di Instagram. Instagram sangat menyukai akun yang membuat orang ngabisin waktu di Instagram. Kalau bisa seharian, nggak makan, nggak minum, Instagraman terus. Nah, ini yang Instagram cari. Makanya kalau akun kita membuat orang banyak tertarik ke kita, Instagram akan memberikan banyak bonus. Nah, mungkin kira-kira itu ya. Dan yang terakhir, kita cari akun yang kadang kan ngiklan nih akun. Saya dapat iklan kue juga nih di sini. Coba saya cari ya. Nah, ini saya juga nggak ragu untuk memberi like seperti ini. Atau memberi komen, bagus kakak, atau apa. Nah, kita cari juga, nah ini misal sponsor sapi sayangnya jewelry ya. Namanya jewelry juga mungkin bisa jadi adalah penyuka produk saya. Tapi saya tidak akan mengambil follower yang ini karena terlalu luas. Ini se-Indonesia, saya ingin yang spesifik Jogja. Misalkan sama-sama yang ada di Jogja. Kita coba lihat ya. Nah ini, saya belum nemu, cuman anggaplah ini pasarnya juga Jogja, saya bisa ambil ini, dia udah di like sekitar 747, tapi saya, Giant Jogja mungkin ya, coba kita lihat, hanya ayam kan umum, tidak identik dengan penyuka kue saya, sebetulnya lebih spesifik lagi kalau yang sama-sama jualan roti atau kafe itu malah satu pasar dengan saya. Tapi asumsikan saja broiler tadi, Giant tadi, pasarnya sama-sama Jogja, walaupun memang belum tentu jadi penyuka kue saya, tapi asumsikan saja ini pas. Nah ini saya ambil followernya ini. Ini juga sangat efektif.
kalau sangat efektif kalau memang iklannya itu satu pasar dengan kita. Misalkan dia ngiklanin kue pastry, walaupun nggak spesifik nastar ya, pastry. Atau kue apa yang kekinian tadi, apa namanya? Cheese, garlic gitu. Itu bisa ya. Dan ini sangat efektif. Jadi biarkan orang yang iklan, kita yang dapat pelanggannya. Kan bayar nih dia sampai dapat 700 like ini dia bayar. Dan orang yang sudah melike adalah orang yang terpilih. Kita bayangkan diri kita sampai memutuskan memberi like terhadap konten itu kan butuh dorongan atau butuh sesuatu untuk mendorong itu. Nah ini berarti dia punya apa namanya istilahnya punya nilai lebih dibandingkan dengan pengguna yang pasif. Makanya saya lebih suka follow yang seperti ini. Nah, dan terus saja. Bahkan tiap hari itu saya bisa 300-an lebih memfollow punya orang memfollow akun-akun tersebut. Mungkin ini yang bisa saya jelaskan di siang ini. Nanti malam kita lanjutkan mungkin dengan iklan sekalian ya. Karena malam agak-agak panjang dari jam 7:30. Jadi saya bisa perlihatkan dari iklan dan sampai tuntas ya. Terima kasih banyak Mbak Fani dan semuanya. Di stop share dulu Mas. Oke. Baik, apa ada yang tanya atau mungkin ada yang ingin sharing di sini? Kayaknya nggak ada ya, malam aja. Nggak ada. Oh iya. Nanti kita masih ada satu sesi lagi, kelas malam. Semoga semua yang sekarang sudah bergabung nanti malam bisa join lagi. Materinya lebih menarik, sekalian praktek. Iya, materinya lebih fokus ke ngembangin pasar aja, nanti saya kasih menarik. Itu. Jadi kalau nggak ikut nanti malam itu dijamin kecewa. Sayang sekali. Iya, ketinggalan informasi penting loh Mas. Untuk yang sudah hadir siang hari ini, kami ucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan atau kesalahan kata-kata selama kita bersama 1 jam lebih ini. Jika tidak ada pertanyaan atau mungkin tidak ada yang ingin sharing, akan kami akhiri. Mungkin kalau nanti ada pertanyaan bisa langsung di grup dengan pendampingnya Mbak Ami ya? Iya, Mbak Ami ada. Oke. Bisa langsung ke Mbak Ami, nanti akan disampaikan langsung ke Mas Yudi. Seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sampai sini kami pamit undur diri dulu. Sampai jumpa lagi nanti malam. Ya. Dadah.